3. Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Hana Sinjaya. Apa kabar, Hana? Kabar baik, Buce. Ya, Ayu. good. Ya, jadi saya dengar nih orang-orang pada ceritain ke saya, Buce, interview Hana Sinjaya dong. Saya bilang, hah, yang mana tuh? Katanya yang masuk di Kick Andy, yang di belakang kamu ya? Itu tahun berapa? Ya, Itu tahun berapa itu kamu? itu Desember tahun 2016 saya diundang Kick Andy dengan tema harmoni dalam kasih. Harmoni dalam kasih. Dalam kasih. Kenapa? Kenapa kamu diundang di situ? Dalam hal apa? What happened? Saya diundang karena program kegiatan sosial saya bersama dengan tim yang punya dampak sosial. Ya. Khususnya bagi anak-anak dan orang tuanya di lingkungan mereka masing-masing. Ya. Jadi saya sebenarnya memiliki program pembinaan karakter anak yang disebut Anak Bangsa Berakhlak Mulia atau sering disingkat Anak BBM. Sebentar, Anak Bangsa Berakhlak Mulia. BBM, Bangsa Berakhlak Mulia. Iya. Sekarang pertanyaannya, kamu gimana caranya kamu mendidik anak ini berakhlak mulia itu kayak apa? Mau diapain? Diajarin? Apa gimana? Ya. Oke. Jadi saya dengan tim itu kami membuat pertemuan seminggu sekali secara rutin di komunitas-komunitas yang marginal ya, dan juga di sekolah-sekolah yang di pinggiran kota. Jadi program itu berdurasi 1 jam, ada menyanyi lagu kebangsaan, ada gamenya, tapi gamenya juga bernilai moral, ya, ada nyanyi yang meriah sekali, dan kemudian juga ada pelajaran kehidupan. Pelajaran kehidupannya itu kami tulis sendiri dan kami terjemahkan dalam bentuk gambar kartun. Jadi salah satu pelajarannya itu adalah contoh soal intimidasi bukan lelucon. Jangan percaya perkataan penindas. Ya kan, jangan juga jadi penonton ketika penindasan sedang terjadi. Juga kami membuat program pelajaran yang berdasarkan sila 1, 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan Pancasila. Nah, itu dalam bentuk kartun juga, cerita dongeng begitulah. Sehingga anak-anak mudah untuk bisa menerimanya. Itu yang kami lakukan. Nah, program itu rutin sehingga terjadi perubahan-perubahan baik dalam kehidupan anak-anak itu, demikian juga dalam lingkungannya. Nah, ini terlihat dampak yang luar biasa sekali sehingga kemudian saya diundang diwawancarai di Kick Andy. Itu seperti itu. Dan juga kenapa disebut harmoni dalam kasih? Nah, suaranya hilang nih, sebentar. Belum. Oke, mulai. Sambung. Oke. Lanjut yang tadi ya. Dan kenapa juga disebut harmoni dalam kasih? Ini karena background saya dilahirkan sebagai saya orang Indonesia asli, tetapi etnis saya adalah suku Tionghoa, dan saya adalah seorang Kristen. Tetapi yang kami lakukan, kami tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang agama. Jadi anak-anak yang kami pimpin di lorong-lorong itu ya berbagai macam latar belakang. Dan mereka saya anggap seperti anak sendiri, mereka sebutnya saya itu Ibu BBM. Ibu BBM. Bukan bahan bakar minyak, tapi apa? Betul. Apa bukan bahan bakar minyak, tapi apa namanya? Bangsa berakhlak mulia. Ya, itu juga yang sering saya sampaikan ke anak-anak. Jadi BBM-nya kita bukan bahan bakar minyak yang kadang bisa membuat orang korupsi. Kalau orang yang lupa diri, juga bukan BBM. Zaman dulu kan ada HP BBM tuh, BlackBerry Messenger, yang membuat ibu-ibu lupa masakannya. Ya, betul. Itu seperti itu. Ya, tapi ini bangsa berakhlak mulia yang membimbing anak-anak untuk suatu hari nanti menjadi pemimpin bangsa yang berakhlak mulia. Karena kami juga punya moto, punya yel-yel itu untuk anak-anak. Oh, jadi kamu ajar yel-yelnya? Ada yel-yelnya? Ya. Bilangnya gimana? Yel-yelnya gimana? Yel-yelnya sih sederhana ya, karena saya ini kan orang pendiam juga, agak kaku toh, tapi kata-katanya adalah aku anak BBM, anak bangsa berakhlak mulia. Indonesia tanah airku, negeri kebanggaanku. Aku pemimpin masa depan yang berjanji membangun Indonesia menjadi bangsa berakhlak mulia. Kayak begitu. Ini keren nih, karena memang apa dasar fondasi itu harus dari anak-anak.
Ya kalau anak-anak udah diajar intoleran, udah diajar untuk bully orang, Cina loh, Cina makan babi, gitu kan? Apa sudah kayak begitu? Bagaimana besarnya akan jadi kayak gitu ya? Atau Betul, apa gitu, betul, untuk rasis? betul. So I'm so proud of you bahwa kamu mendidik. Ini yang di belakang saya ini apa? Ini salah satunya juga. Itu di Kampung Pemulung, itu namanya disebut Kampung Savana. Di Itu mana? sebenarnya foto itu Kampung Sebentar. Savana. Sofana itu di mana? Ini di daerah mana ini? Kampung Savana ini di pinggir kanal, di ujung kanal dekat perbatasan antara Makassar dan Goa. Oh, jadi ini antara Makassar dan Goa. Oke. Jadi Ya, kamu bikin apa di sini nih? Kenapa anaknya nangis? itu kami juga bikin rutin acara anak-anak dulu sebelum pandemi. Nah, pas di foto itu adalah pas kebetulan saya ulang tahun. Oh, Jadi saya ulang tahunnya di Pemulung itu. Nah, itu jadi seperti itu di kameranya ya. jadi kamu pas ulang Jadi tahun di bisa Pemulung ya, gitu ya. Nah, saya dengar kan gara-gara pandemi ini kan nggak bisa ketemu orang apa semua. betul. Malah sekarang kamu beralih haluan. Saya dengar katanya kamu yang memulai vaksinasi di Makassar. Apa benar? Ya begini, saya tentunya bukan sendiri, Ya. tapi dengan beberapa teman dan secara organisasi ya. Nah, memang pada waktu itu saya membaca surat edaran dari Kemenkes. Yang salah satu poin saya tangkap itu hanya satu kalimat yang dikatakan bahwa organisasi sosial bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan melaksanakan vaksinasi. Ya. Waktu itu saya langsung memberitahu namanya Bapak Wilianto Tanta. Ya. Beliau adalah ketua PSMTI Sulsel pada waktu itu di masa akhir jabatannya. Ya. Saya mengatakan, Pak, ini organisasi bisa melakukan hal ini. Itu seperti itu. Kemudian Pak Willy katakan, ayo, kemudian Pak Willy menyuruh sekretarisnya menulis surat dan minta saya untuk mengantarkan ke gubernur. Nah, kebetulan saya ini juga adalah Ketua Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur. Jadi saya berunding dengan Pak Willy, Pak, bagaimana kalau saya Pemkid juga buat surat juga? Nah, Pak Willy mengatakan, ya bagus toh, sekali jalan langsung 2 kali. Jadi saya menghadap Bapak Gubernur pada waktu itu membawa 2 surat. Surat satu dari PSMTI Sulsel, yang satunya lagi dari Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur Sulsel. Dan puji Tuhan, alhamdulillah dikabulkan itu. Sehingga terjadilah vaksinasi ya yang dilakukan oleh organisasi non government itu yang pertama di Kota Makassar. Di mana lokasinya? Lokasinya di mana? Lokasinya di Mall Pipo, Mall Pinisi Point. Apa sebentar di mana? Mall Pipo. Terkenalnya disebut Mall Pipo. Ya, atau singkatannya itu Pinisi Point yang tidak jauh dari Pantai Losari. Kapan itu kalian lakukan itu kapan? Tanggal berapa? Itu adalah awalnya awal Maret. Tanggal 2 Maret 2021. Oke. Waktu itu vaksin apa yang dibagikan? Vaksin Sinovac. Nah, Sinovac itu bukannya diberikan gratis dari pemerintah ke kalian? Betul, gratis. Tapi vaksinnya gratis. Tapi tenaga kesehatannya yang bayar kalian semua ya? Tenaga kesehatannya sebenarnya tidak minta dibayar, ya kan? Itu kan mereka melayani dengan sukarela, ya. Jadi melayani dengan sukarela, kita bekerja sama. Tapi kan namanya kesian toh, mereka seharian bekerja dari pagi sampai sore. Kan kalau dengan saya itu kadang sampai lembur-lembur, kesian. Jadi saya tahan-tahan, jangan pulang karena masih banyak orang yang divaksin. Itu kan, jadi tentunya ya. Kami harus menyediakan konsumsinya lah, maksudnya begitu kan? Ya begitu. Jadi di Makassar ini mulai sekitar bulan Maret tahun 2021 di tempatnya di Mall Pipo, begitu ya? Betul ya? Iya. Yaitu kalian lakukan itu di tempat yang sama atau berpindah-pindah? Kalau saya dan organisasi yang saya pimpin selalu di tempat yang sama. Dan memang sejak Maret yang tadi saya cerita itu, kemudian kan berbagai macam organisasi sosial, berbagai macam gereja, komunitas itu melaksanakan vaksinasi juga di berbagai tempat. Jadi Makassar itu hebat. Makassar hebat, warganya juga hebat, karena semua antusias ingin melaksanakan vaksinasi bagi komunitasnya masing-masing begitu. Nah, pertanyaan Bapak tadi, saya buatnya terus di Mall Pipo, karena Mall Pipo ini keren. Karena setelah beberapa kali kami melaksanakan ini karena tahu bahwa
saya dengan tim adalah melaksanakannya itu ini adalah latar belakangnya yayasan sosial. Maka ini Pak Wilianto Tanta dengan manajemen Pipo mengatakan bahwa saya dengan tim bisa meminjam Pipo gratis, tidak usah bayar lagi. Makanya sampai sekarang ini kami bisa melakukan vaksinasi secara gratis. Itu seperti itu. Dan karena stok vaksin ini kadang ada, kadang kosong, kadang tidak. Nah, puji Tuhan juga. Terus kemudian saya berusaha berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, dengan berbagai organisasi yang lain. Terakhir nih yang selama 3 bulan ini, ya jadi kan terus-menerus dari bulan Maret ya. Nah, terakhir 3 bulan ini Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia bekerja sama dengan PHRI Sulsel. Kemudian juga dengan IGMA. IGMA itu Indonesian Hotel General Manager Association. Itu seperti itu. Nah, ini kami 3 organisasi bekerja sama, cari dana, kadang makanannya dari berbagai macam hotel, nah, konsumsinya. Nah, ini bagus sekali karena gotong royong menunjukkan bagaimana masyarakat berkolaborasi, gotong royong bersama-sama, begitu, Pak Bujo. Ya kan? Nah, ya. Ini menarik karena upaya ini bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, kayaknya gitu ya. Gitu ya, dari masyarakat punya itu kesadaran untuk melakukan itu. I think it's nice gitu. Kadang-kadang kalau dari atas ke bawah itu banyak gunting-guntingannya tuh. Tuk, ongkos ini jadi habis gitu. Ini dari bawah ke atas ya. Very nice. Nah, saya pernah dengar, kalian pernah satu hari sampai memecahkan rekor berapa orang divaksin itu? Berapa? 3.500 ya? Masuk MURI ya? Bukan. Masuk apa? Bukan memori, tapi LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Luar biasa. Itu juga badan prestasi yang sah. Yaitu waktu itu bulan April tanggal 6, ya kan? Karena memang di Pipo juga. Di Pipo juga. Di Pipo juga. Satu hari itu bisa dilakukan berapa? 3.500. Satu hari 3.500 pada waktu itu. Nah, jadi menciptakan rekor karena rekor yang sebelumnya itu adalah di Jogja. Jogja mungkin 3.000 lebih 3.100-an begitu atau 3.000-an itu adalah khusus untuk tim medis. Ya. Nah, ketika di bulan April yang kami buat itu adalah untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum. Nah, itu dalam waktu 1 hari. Dan itu indahnya semua nakes pakai baju merah putih. Kita sebutnya vaksinasi merah putih. Nah, itu pimpinan LEPRID hadir, menyaksikan, memantau, dan kemudian memberi penghargaan. Nah, itu saya pribadi happy-nya adalah bukan karena ciptakan rekor untuk pencitraan, bukan itu. Tapi saya berbahagianya adalah bisa menunjukkan kepada dunia, kepada Indonesia, bahwa Makassar itu masyarakatnya sangat antusias sekali. Dan saya juga sangat happy karena LEPRID kemudian juga memberi semua piagam kepada para vaksinator sebagai pelaksana. Jadi kita semua happy lah ya. Itulah dan kemudian dan berharap dengan event tersebut kami bisa memberikan kontribusi tidak hanya kepada masyarakat bisa tervaksin, tapi membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi, tetapi juga supaya pemerintah pusat bisa kirimkan vaksin lebih banyak lagi ke Makassar. Gitu. Itu seperti itu. Jadi kamu kan lumayan tahu. Kira-kira itu vaksin yang sampai saat ini kira-kira udah berapa orang divaksin sih di Makassar? Di Makassar sudah 45%. Itu yang tertinggi di Sulsel. Iya. Gitu ya. Ya, itu cukup. Jadi Makassar yang terbanyak di Sulsel dan sekarang ini animo masyarakat sangat besar sekali untuk divaksin. Tapi ini saat ini ya, untuk hari ini tanggal 27 Agustus ini masih tunggu vaksin lagi. Nah, beberapa minggu dan saya perlu menyampaikan juga apresiasi kepada OJK. Apa itu? OJK itu Otoritas Jasa Keuangan yang juga memiliki vaksin karena minta langsung kepada Kemenkes yang pada waktu itu sebenarnya OJK memvaksin para karyawan ya yang berhubungan dengan keuangan lah seperti bank dan sebagainya. Tetapi kemudian ada vaksin yang masih belum terpakai dan mendengar bahwa ini Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia dan PHRI bekerja sama melakukan vaksin setiap hari, maka OJK menyuplai vaksin kepada kami hingga 8.000-an vaksin. Ya, luar biasa. Jadi ini senangnya kita kemudian tanpa sengaja ketemu
orang-orang yang punya hati untuk membuat Indonesia sehat, kita ketemu bersama. Begitu. Bagus Ini sekali. yang perlu disyukuri. Ya. Bagus sekali. Nah, tapi despite dengan semua itu, pasti orang capek juga. Saya dengar kamu sempat capek, patah semangat, mau mundur. Pernah betul enggak? Betul. Ceritain dong gimana. Betul sekali. Ya. Karena Kapan seperti itu? kita Kapan ketahui, itu terjadinya itu kapan? itu kapan terjadinya di bulan Juli, pertengahan akhir Juni lah, akhir Juni. Akhir Juni. Sekitar akhir Juni. Pasti jenuh ya, Ya. mungkin jenuh juga gitu ya. Gimana ceritanya tuh? Dan Iya, siapa yang mungkin cerita. membuat kamu semangat lagi? Iya. Jadi kan perlu kita ketahui vaksin gratis. Ya. Tapi penyelenggaraan tidak gratis. Ya Betul. kan? Ya. Ada listrik yang harus dibayar, ada operasional, ada konsumsi. Relawan pun kalau tidak diberi uang transportasi kesian, mereka orang-orang muda yang kerja keras, toh mereka perlu juga hidup. Nah, jadi di akhir Juni itu adalah saat-saat di mana uang sudah tidak ada. Iya. Ya kan? Jadi waktu itu untuk membayar mall pipo pun itu tidak cukup. Tapi tetap kan tentunya komitmen tetap harus dibayar juga. Betul. Nah, jadi saya pikir saya ya hanya menyelesaikan komitmen saya itu saja. Karena ada beberapa teman pengusaha juga yang juga suka membantu, ada juga yang bertanya kepada saya, kenapa sih harus vaksin terus? Begitu kan? Ada juga yang bertanya demikian, bukan mereka tidak mau sponsor lagi, tapi memang saya pun mulai mempertanyakan pada diriku juga. Kenapa saya dari hari ke hari memberikan waktu saya hanya untuk vaksinasi. Ya. Saya kayaknya pengen move on, lakukan yang lain begitu. Ya kan? Dan termasuk juga anak-anak lorong saya itu kesian kan? Jadi saya hanya secara berkala, tidak seintens vaksinasi, kadang datang memberikan masker, memberikan itu, tapi tidak seintens dulu lagi. Jadi saya merasa sudah ini terakhir. Di akhir Juni adalah terakhir saya lakukan vaksinasi. Tetapi ada seorang, saya boleh sebutkan namanya toh sebagai apresiasi. Ya. Ini seorang pengusaha dan seorang hamba Tuhan, namanya Pak Lukman Tolawi. Ya. Nah, itu menelpon saya, surprise, mengatakan perusahaanku Bu mau sumbang dan perusahaan anakku mau sumbang. Nah, katanya jadi terus kemudian saya bilang, oh Pak, puji Tuhan, saya terus bilang sebenarnya saya ini sudah mau berhenti nih, saya belum punya cukup uang untuk membayar biaya yang kemarin. Nah, jadi terus kemudian Bapak ini bilang, Pak Lukmanto bilang, jangan berhenti Bu, Ibu ini sedang membantu banyak orang. Karyawanku itu sudah kena COVID, tapi dalam waktu seminggu sembuh karena dia sudah divaksin. Ya, jadi vaksin ini saya langsung kayak seperti saya berarti ini ya memang saya adalah ini misi yang Tuhan berikan membantu banyak orang. Karena jujur dalam hidup ini kan ada orang suka dan tidak suka. Saya belak-belakan cerita. Ya. Yang tidak suka juga bertanya, kenapa saya bikin vaksin terus? Ya. Nah, orang yang tidak ngerti dipikir ada manfaatnya, tidak tahu perjuangannya, kadang sampai malam bekerja keras dengan tim, banyak yang dikorbankan kan, seperti itu kan? Ya. Nah, jadi ini saya seperti dikasih semangat yang kuat mengatakan bahwa ini adalah menolong banyak orang. Jangan berhenti, Bu. Terus saya dapat kekuatan kan, satu saya bersyukur terbayar semuanya pada hari itu. Nah, tapi juga saya diberi semangat. Nah, kemudian tengah malamnya di hari yang sama, ini indahnya kalau kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tahu di mana titik lemah kita. Di hari yang sama tengah malam saya sudah mau tidur. Saya tiba-tiba lihat HP-nya dari seorang kakak kelas saya, Pak Virgo Handoyo. Ini beliau adalah gembala gereja. Ya. Dr. Handoyo dari ada di Handoyo. Ya, JKI. Ya. Beliau ini pendeta dari JKI Anugerah saya lupa kotanya, pokoknya di California. Ya, di LA. Ya. Nah, ini beliau bilang begini, saya lihat videomu vaksinasi. Luar biasa tuh, bagaimana ceritanya bisa mulai? Nah, kemudian saya ceritakan, saya ya cerita karena saya dekat dengan beliau walaupun ya tidak selalu sering kontak. Jadi saya cerita kronologisnya bagaimana bisa mulai, dan kemudian saya mengatakan saya sebenarnya sudah capek ini Pak, mau berhenti saja. Kan sudah dari bulan Maret sampai bulan Juni kan sudah lumayan banyak kan, sudah puluhan ribu yang dibantu vaksin. Itu seperti itu.
Nah, terus kemudian Pak Virgo mengatakan, jangan berhenti. Apa yang kamu lakukan ini sedang menanggulangi pandemi kemanusiaan terbesar di abad ini. Itu perkataan pandemi kemanusiaan terbesar di abad ini, itu kayak seperti menghentak saya. Ya, jadi bukan sekedar buat kegiatan sosial, tapi sedang diikut sertakan oleh Tuhan menanggulangi pandemi kemanusiaan terbesar saat ini. Nah, kemudian memang saya ya berpikir, karena sekarang pun kan APBD pemerintah apa semua kan memang difokuskan untuk menanggulangi COVID. Di mana-mana di berbagai belahan dunia juga fokusnya menanggulangi COVID. Jadi kalau saya bisa ikut serta melayani Tuhan dalam hal ini, yaitu anugerah Tuhan. Itu semangat. Nah, kemudian Pak Virgo tergerak juga mendukung, menggerakkan teman-teman ya jemaatnya di gereja untuk mendukung juga, mendukung dana. Nah, sekarang ini Pak Virgo yang cukup sering untuk menghubungi saya, menelpon saya, dan kami ini sedang berencana untuk melakukan pembagian logistik, logistik bahan baku sembako untuk keluarga-keluarga yang terdampak. Karena seperti saya cerita tadi di awal kan, anak-anak saya itu anak-anak BBM adalah di lorong-lorong. Itu seperti itu. Jadi inilah yang saya bisa ceritakan begitu, Kak Bujo. Itu di situ. Jadi Tuhan pakai orang-orang juga untuk mendukung. Satu lagi saya perlu cerita. Ini Pak Wilianto Tanta yang saya ceritakan pertama tadi. Beliau kan pemilik Mall Pipo, dan itu tentunya dilakukan secara profesional, memang tempat bisnis. Setiap penyelenggaraan tentunya memang tidak bisa dipungkirin ada biaya yang manajemen keluarkan. Betul. Tetapi keesokan harinya jadi maksudnya itu wajar, toh kalau misalnya harus bayar listrik, bayar sewa itu wajar sekali. Tapi keesokan harinya ketika saya japri Pak Willy, saya bilang, Pak, ini kalau bisa buat vaksin setiap hari luar biasa. Langsung beliau japri saya mengatakan, ayo nanti siang sore ketemu di mall, bicarakan itu. Tapi saya ini karena sibuk saya tidak baca. Malam saya baru baca. Tapi ini luar biasanya Bapak Wilianto Tanta. Beliau seorang tokoh masyarakat, tokoh inspiratif. Ketika malam jam 9 begitu saya baru jawab, saya minta maaf Pak, saya baru baca. Jadi saya sudah telat dengan undangannya yang jam 4 tadi. Gitu kan? Tapi ketika beliau melihat jawaban saya, beliau langsung telepon saya. Bu Hana mau buat vaksin berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya pinjemin mall gratis. Setiap hari. Nah, inilah yang luar biasa indahnya, dan tim dari Dinkes pun senangnya bekerja sama dengan kami adalah melihat bahwa apa yang kami lakukan itu gotong royong. Bukan hanya satu individu, bukan hanya satu organisasi untuk kepentingan organisasinya, tapi gotong royong dari berbagai pihak, begitu Pak, untuk menolong sesama. Ini yang saya sangat syukuri, begitulah. Itu. Nah, dari kejadian yang saya ceritakan ini di titik lemah itu yang memberi semangat saya untuk terus maju, karena memang ya dengan makin banyak orang yang melakukan vaksinasi, makin cepat selesailah begitu. Dan diharapkan kehidupan dalam berbagai aspek bisa pulih. Ya, luar biasa. Ya. Jadi dalam kesempatan ini tentu banyak ada penyumbang-penyumbang donor-donor yang cukup signifikan, yang besar ya. Kita bisa sebutkan, saya dengar Bank BNI juga ikut turut serta ya. Bank BNI ikut serta beberapa kali sponsor, BCA, Mandiri, Bank Mandiri, Bank Sulselbar. Apa? Sulselbar, Bank Sulselbar. Oke, terus? Ya, Bank Sulselbar. Terus kemudian ada beberapa bank juga yang melalui OJK juga. OJK tentunya mendukung. Terus kemudian ada perusahaan HJMB. Apa itu? Ya. HJMB itu Harapan Jaya Multibisnis. Okay. Ya, itu ownernya, pendirinya adalah sahabat baik yang selalu juga mendukung. Itu seperti itu. Ada lagi beberapa yang lain yang individu-individu yang ya Baji Pamai juga sering juga mendukung, itu seperti itu ya, dan beberapa ada nama-nama lain lah Pak yang begitu ya, mungkin kalau disebutkan banyak sekali, tapi ada yang sponsor juga luar biasa, itu sponsor produk yang sering memberikan kepada kami La Mineral teh pucuk. Oh iya. Itu setiap kali ada vaksinasi, setiap peserta dapat air minum gratis dan teh
gratis. Luar biasa. Kemudian Apa namanya? juga Sebentar, apa namanya? La Mineral. La Mineral. Oke. Ya, airnya mereknya La Mineral dan teh pucuk itu produknya Mayora. Mayora. Ya. Ya, terus kemudian Energen Sport. Oke. Kalbe juga sport produk. Gimana? Kalbe kasihkan apa? Kalbe Pharma. Kalbe kasih Benecol, kasih Fiber Shot, kasih Sususi. Maksudnya apa itu? Jadi setiap orang yang divaksin dikasihkan vitamin itu? Iya, jadi kita memang tidak rutin, no? Jadi apa namanya? Jadi tapi hampir rutin lah. Jadi mereka bagikan kepada. Sebentar, ini di Malpipo ini setiap hari atau 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali? Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore sebenarnya, tapi kadang sampai jam 5 sore, kadang sudah gelap, itu para vaksinator baru pulang. Nah, kalau kita mulainya jam 8, jadi relawan jam 7 sudah datang, saya jam 7 sudah datang juga ada di situ. Di mananya? Di dalam mall-nya, apa di luar, di pekarangan, atau di mana? Oke, dulu kami lakukan pertamanya di dalam mall. Ya. Tapi ini terakhir kami lakukan di luar, di gedung parkir. Kenapa kami lakukan di luar? Ya kan? Itu karena tempat itu lebih sejuk dan makin banyak orang yang divaksin. Ya. Sehingga kemudian ada seperti keputusan yang tidak dirapatkan tapi keputusan bersama karena para nakes pun minta bahwa lebih baik dilakukan di luar karena itu juga malah lebih sehat. Ya. Itu mencegah terpaparnya COVID. Betul. Itu seperti jadi kami lakukannya itu di area gedung parkir. Jadi karena dekat pantai, jadi udaranya sejuk-sejuk sekali. Itu seperti itu. Oh, dekat pantai. Jadi kami kayak gitu. Iya. Dekat pantai itu di situ. Ya. Luar biasa. Ya, terima kasih. Ya. Kami di LA juga lagi mengumpulkan dana ini untuk membantu COVID dari organisasi kemasyarakatan. Jadi atas nama diaspora di Southern California dengan KJRI mungkin bisa disalurkan ke sini. Nanti terserah teman-teman gimana putusannya ya. Terima kasih untuk informasi daripada Hana untuk ini. Dan saya dengar kamu juga kerja di IFGF juga ya, di IFGF di Makassar ya. Saya juga di IFGF. Dan berarti ada World Harvest-nya di situ juga ya. Iya. Ada dengar juga mengenai mesin oksigen yang dibagikan oleh World Harvest ke Indonesia. Ada dikirim ke Makassar? Ada dikirim ke Makassar? Belum? Iya. Ada dikirim atau tidak? Oh, di Makassar saya belum dengar. Yang lalu pernah kota itu yang AGF Harvest pernah titip ke saya untuk ke Indonesia Timur, untuk ke Makassar. Itu bukan ventilator ya, tapi semacam apa namanya kok saya lupa. Ya. Kotak yang untuk membuat oksigen. Itu namanya itu apa? Iya. Yang oksigen ini terakhir belum. Yang oksigen ini terakhir belum. Saya kirimkan satu untuk putih. Untuk jaga-jaga di Makassar. Teman yang adalah sepupu saya. Ada kirimkan saya. Iya. Itu dari ini ya. Jadi kita akan lihatlah mungkin nanti dari ini kita bisa atur mungkin akan di mesin oksigennya beberapa dikirim ke sana gitu untuk Iya. Terima kasih untuk waktunya. Ada yang mau diceritakan? Ada sedikit ini kata-kata terakhir gitu, pesan terakhir apa? Oke, kata terakhir saya berharap seluruh warga Indonesia tetap semangat dan berdoa, dan kita yakin bahwa Indonesia pasti akan sehat, dan biarlah kita bersama, kita bergotong royong melakukan apapun yang kita bisa, walaupun sekecil apapun, mari kita kontribusikan untuk masyarakat di sekeliling kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ariela Hana Sinjaya dari terima kasih ya. Terima kasih.